Kalau biasanya gue bilang perjalanan pulang itu ngebosenin, tapi kali ini beda banget. Seru soalnya. Mari memulai perjalanan pulang dari Malang setelah kita puas main ke Bromo dan Teluk Asmara. Buat kalian yang belum nonton, silahkan dicek link bagian atas kanan ya. Oke, sebelum kita berjalan lebih jauh, gue share dulu rute yang akan gue laluin. Ini sih rute yang mirip dengan perjalanan berangkat, tapi kalian gak bakal nyesel nonton ini sampai selesai. Meninggalkan kota Malang menuju Batu, langsung merasakan cuaca yang lebih sejuk dan cenderung lebih sepi dari daerah perkotaan. Ini total sudah 3 kali gue melewati daerah Batu, cuman memang gak pernah gue explore lebih jauh. Belum tahu apa aja yang menarik soalnya. Nah, setelah kita melewati daerah pusat wisatanya, mulai deh masuk ke jalanan berlikunya, dengan ditemani awan tebal. Lewat tempat-tempat kayak gini selalu jadi hal yang paling menyenangkan pas motoran jauh. Dan ini tentu beda banget rasanya kalau kita menggunakan kendaraan lainnya. Apalagi kalau sudah di sebelah kali persis. Bunyi airnya itu loh, kayak bikin tenang banget. Udah gitu kanan kirinya juga full hijau. Rasanya ingin tarik napas dalam-dalam di sini untuk meriset paru-paru gue yang udah bosen hirup udara perkotaan. Jadi pengen tinggal di Malang, terus weekendnya bolak-balik ke sini. Tapi kayaknya kalau weekend gak bakal sesepi ini deh. Oh iya, kalau kalian masih inget waktu gue ke Bromo, waktu berangkat, gue kan lewat sini juga. Tapi waktu itu pas malam-malam, jadi gak ngeliat apa-apa. Beda banget auranya. Kalau sekarang berasa friendly, kalau waktu itu berasa misterius. Dan agak sedikit menakutkan sih buat gue. Ya memang sih motoran malam-malam tuh kurang banyak hal yang bisa kita nikmatin. Selain traffic yang lebih sepi dan pastinya nggak sepanas siang hari. Di sekitaran Kediri tentu beda lagi vibes-nya. Di sini kita disambut panas terik dengan udara yang agak sedikit berasa lembab. Ini waktu kita ngelewatin persawahan, kita cukup banyak melihat aktivitas para petani, khususnya yang melakukan panen karena kita pas lewat di sana cukup beruntung nih bisa melihat padi-padi lagi kuning-kuningnya. Sesekali juga bakal ngelewatin perumahan warga sekitar yang cukup sederhana, tapi walau bentuk rumahnya sederhana, halaman rumahnya pada luas-luas banget. Nah, di sekitaran sini gue menemukan makanan yang unik banget. Ini nih tempatnya. Kita lagi makan siang di Ayam Panggang Bangi. Sepertinya di daerah Kediri nih. Nanti gue kasih alamatnya. Di Google review-nya cukup banyak, ada 2000 review waktu gue lihat sekarang. Nah, dia itu cuma ada satu menu. Jadi ada ayam paha sama ayam dada. Ini ayam kampung kayaknya dari model-modelannya. Terus dikasih urap juga, tapi urapnya dipisah antara sayur sama kelapanya. Nah, ini ayamnya tuh tipikal ininya, pedesnya itu kayak ayam ini, kayak ayam apa tuh namanya, warung Padang. Tapi ini nggak sama persis sih, cuman dia agak pedes-pedes gitu. Nah, kalau urapnya urapnya juga enak. Ininya agak asin, apa namanya, kelapa-kelapanya agak asin. Kalau si sayurnya sih tawar. Lengkap. Mari kita makan dulu.
Kenyang sekali teman-teman makan di sana tadi. Udah gitu, pedes banget coy. Itu kalau kalian pecinta pedes, harus banget cobain deh saran gua. Oh iya, fun fact-nya, ayam panggang Bangli itu makanan khas daerah sana ya. Jadi memang bumbunya dibuat sendiri oleh pemiliknya. Duh, asoy banget nih kalau motoran ketemu kuliner-kuliner khas kayak gini. Panas udaranya, panas juga perut gua akibat cabe. Salah banget memang makan lahap tadi di sana. Tapi nggak apa-apa lah, selama nggak sampai diare nih. Nah, ngomong-ngomong kita udah masuk di jalur nasional 15 lagi teman-teman. Di sini sih kita bisa nikmatin jalanan yang lumayan lurus dan mulus. Buat gaspol pastinya nikmat banget. Yang penting hati-hati banget ya, karena kadang ada bus atau truk dari arah berlawanan yang suka ngeblong. Dan nggak mau ngalah, ini bikin deg-degser kalau lagi ketemu. Wah, sampai juga di Ngawi. Ada yang menarik nih di sini. Selain kotanya yang punya jalanan cukup lebar, ada juga monumen tumpukan gading gitu. Setelah gue cari-cari tahu, ternyata nama tugu ini adalah Tugu Gading Kartonyono yang menjadi ikon kota Ngawi. Sampai akhirnya memasuki juga kita Jawa Tengah. Di sini gue masih terus berupaya memacu motor supaya sampai di Banjarnegara tidak terlalu malam. Panas terik pun sudah agak berkurang, sehingga helm tidak terlalu pengap seperti sebelum-sebelumnya. Kita pun dibawa G-Maps melalui jalanan pemukiman warga. Gue sih nggak tahu ya ini jalanan umum atau enggak. Tapi selagi masih ada cahaya matahari, ya kita beranikan diri aja ya, mengikuti arah si G-Maps. Sebenarnya mengikuti arah G-Maps ini malah tidak membosankan, cuma ya jadi banyak overthinking aja. Apakah ini jalanan bakal off-road atau aneh-aneh, atau bakal dikasih jalanan mulus? Beberapa sih ketemu jalanan yang agak jelek, tapi banyaknya jalanan yang sudah betonan. Mendekati Salatiga, terpantau hari mulai gelap ditambah awan sangat mendung di sini, tepatnya di Kali Gentong. Kondisi jalanan juga cukup ramai lalu lalang yang didominasi oleh mobil maupun truk logistik. Dengan kondisi ramai truk seperti ini, memaksa gua harus pinter-pinter ngedahuluin supaya kita nggak jadi habis waktu. Tapi ya, tetap harus hati-hati dan waspada tentunya. Masuklah kita di daerah Butuh. Ini balik lagi ya, gua nggak ngerti kenapa G-Maps punya jalur yang berbeda dari sebelumnya. Makanya kita mah ngikut-ngikut aja. Dan kalau lihat sikon, daerah ini cukup ramai dengan lalu lalang motor. Di sini kita sempat diguyur hujan dengan intensitas medium, tapi kita nggak berhenti dan terus saja lanjut.
Cuman ngikutin Gmaps makin dalam kok makin mencurigakan ya. Jalanan semakin sepi dan tentunya semakin gelap. Ini nih yang gua gak suka ngikutin Gmaps malam-malam. Untungnya sebelum pergi udah upgrade perlampuan, jadi bisa nemenin kita pas lagi gelap malam. Yang penasaran bisa cek di episode pertama ya, atau di kolom deskripsi ada gua share kok detailnya. Setelah menerobos gelapnya malam, akhirnya kita ketemu juga bakmi Jawa nih buat makan malam. Makan bakmi Jawa. Ini kita ada mesen yang godok sama yang goreng. Ini bakminya agak unik nih. Kita cobain aja langsung ya. Luar biasa. Dia tipikalnya manis gitu. Manis gurih sih. Lebih tepatnya manis gurih nih. Terus dia ada pangsit. Ya, pangsit pada umumnya aja. Kita cobain dulu. Kuahnya aja. Nah. Nggak manis tapi gurih ke mana ya? Kayak ada kaldu campur santan gitu, tapi bukan santan sih ini. Entahlah, tapi enak banget. Ini depan deket Pasar Gerabak ini, di daerah Pasar Gerabak. Harganya nggak tahu, nanti kita tanya di akhir ya. Ini ada minumnya juga, ada kerupuknya juga. Let's go kita makan. Menembus malam dengan terpaan angin dingin dan badan yang lelah, kita terus upayakan sampai di Banjarnegara sebelum jam 9 malam. Karena ini kita posisinya sudah telat dari target awal sekitar jam 8 kurang. Akhirnya tepat jam 9 kurang sampai juga di Banjarnegara. Welcome to my villa. Enggak, kita lagi di Banjarnegara, udah sampai sekitar jam setengah 9 malam. Nah ini penginapan murah banget ya. Nggak tahu ini harga perkenalan atau harga promo atau memang harga terus-terusnya seperti itu. Jadi dia di pinggir jalan besar gitu, dan ini baru bangun. Ada air terjunnya di sana, nggak kelihatan besok pagi. Nah terus ada kolam renang di situ juga, kelihatan harusnya. Ini masih ada lampunya. Nah di tempat depannya ada ini nih, terasnya. Ada terasnya ya. Kita masuk dulu. Fasilitas di dalam kamar ada teko, air panas, teh, kopi, air putih, tisu, kasur. Kasurnya enak. Ada TV, smart TV kayaknya. Terus ini lemari sebesar ini. Wow. Besar banget dan tidak pelit dengan gantungan. Ya.
Tuh, ini barang-barang gua, helm bukan termasuk. Dikasih handuk 2. Nah, kamar mandi, aduh kaget. Kamar mandinya itu ada wastafel yang seperti ini. Keren sekali. Dan semuanya brand new. Brand new. Ada sampo, ada sabun mandi juga. Nah, yang menakjubkannya lagi, dia tuh ada bagian belakangnya. Aduh, itu mana agak susah bukanya ini. Ini ada teras belakangnya dan ada gantungan buat nyuci. Gokil nggak tuh? Belakangnya apa? Posisinya itu dia di sebelah resto Umah Tahu. Jadi dia di jalur nasional berapa ya? Gue lupa ya nama jalur nasionalnya. Tapi dia di pinggir jalan besar persis. Jadi kemungkinan sih kayaknya, ntar ya. Kemungkinan sih kalau nanti dia udah ramai, udah siap semuanya, itu bakal naik sih harganya. Soalnya ini di depan ini, nanti kalian lihatlah besok pagi aku kasih lihat. Depan ini tuh ada kayak semacam tempat, gua nggak tahu apa, kayak tempat kafe kali ya ditaruh di depan. Jadi dia belum jadi, yang langsung menghadap ke air terjun sama kolam renang. That's it guys, gue mau istirahat dulu. Selamat pagi. Nah, ini hari terakhir perjalanan kita sebelum sampai di Jakarta. Ini posisinya di Banjarnegara setelah tadi malam kita bermalam di sini. Nah, tapi ada yang menarik nih pagi ini yang mau gue share sama kalian. Lihat belakangnya si penginapan kita. Ada sungai yang lumayan deras. Mungkin kalau musim hujan mungkin lebih deras lagi kali ya. Terus yang pastinya ada air terjun. Gokil ya. Keren banget ya. Dengan harga cuman 250 ribuan. Penginapannya bagus, bersih, yang tadi gue share sebelumnya. Terus AC-nya dingin, air panas, pokoknya fasilitasnya banyak. Ada kolam renang. Nah ini kolam renangnya kalau siang-siang kelihatannya seperti ini. Tuh gila. Jadi yang di ujung sana itu 1,2 meter, yang ini 0,8 meter dalamnya. Dan bersih banget, semoga ini terus tetap bersih ya, karena ini baru banget dibangun. Dan semoga bisa di-maintenance terus-terusan. Karena kan takutnya pengunjung-pengunjung suka ini, kotor gitu. Nah, tapi selain itu sih yang paling menarik di sini ya pemandangannya, sungainya gitu. Jadi pemandangan sungai itu sungai-sungai yang nggak terlalu dalam, jadi banyak batuannya, jadi kayak bisa dipakai arung jeram kali ya. Ini keren banget sih, harga 250 ribuan sampai 300, mungkin kalau weekend nyampe 300 kali ya. Dengan harga segini dapat tempat yang sebegini bagusnya dari pemandangan sama fasilitas. Kayaknya paling cocok ini buat staycation sih. Kalau cuma buat transit kayak gua gini tuh sayang aja sih. Gua udah nyampe jam 10 malam kemarin, terus nggak bisa nikmatin fasilitas umumnya yang di luar, dan pagi-pagi bangun udah jam 7, jam 8, dan udah harus check out nanti jam 10. Sayang aja sih. Harusnya di sini semalam lagi jadi bisa full day seharian, atau enggak 2 hari semalam tapi datangnya dari siang. Oke. Sebelum gue siap-siap, gue mau menikmati pemandangan dulu. Ada itu tuh, ada kandal kelihatan gitu. Cuman mendistract saya. Ya udah, gue mau siap-siap dulu. Tapi sebelum itu gue mau menikmati suara-suara air ini dulu. Oke? Hari terakhir perjalanan, ini kita ada rekomendasi makanan di Banjarnegara oleh salah satu followers di Instagram. Makanya pagi ini kita sempatkan dulu buat mampir ya. Tapi gue info dulu mengenai rute perjalanan hari ini, yang bakal mengarah ke Purwokerto, lalu ke atas ke arah Cirebon, dan dari Cirebon kita full panturaan aja. Kita ada di Soto Pak Aping Banjarnegara. Nah,
Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita cobain dulu kali ya. Tapi isiannya tuh ada daging. Gue minta daging karena gue nggak suka jeroan. Ada daging, ada kupat, tapi minta setengah ini. Sama toge kecil, anak toge. Kuahnya kuah kuning kayak santan. Kita coba dulu. Rasanya agak manis, terus gurih-gurih ini apa? Kelapa. Kan ini apa namanya? Santan. Jadi nah, enaknya pakai nasi ini. Ini dia kayak ada manis-manisnya, gurih gitu. Ini enak. Dagingnya dia lumayan empuk dan dominasinya banyaknya daging dibandingkan lemaknya gitu. Kalau cabenya kita coba ya. Cabenya cabai hijau. Pagi-pagi. Kita cobain dulu cabenya. Cabenya ada rasanya. Oh, cabai doang. Kita makan apa ini namanya, tempe kriuk. Oke. Terima kasih yang sudah rekomendasi. Aku ya lupa. Dia jadi top 10 kuliner Banjarnegara tuh. Lihat. Udah ya, udah lihat kan? Oke, kita langsung makan aja. Melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, di kala pulang gua lalu, sepertinya bertepatan dengan adanya beberapa event besar. Beberapa kali sih gue berpapasan dengan rombongan tersebut, dan yang bikin gua geleng-geleng kepala nih, apakah memang sulit untuk motoran jauh tanpa strobo? Padahal gua pun selama ini cuma berduaan aja dan tanpa strobo. Tetap aja kok sampai-sampai aja di rumah dengan aman. Hal-hal kayak gini sih yang kadang gue mengurungkan niat untuk ikut touring bareng. Karena ada kemungkinan oknum-oknum yang kayak gini bakal ikutan juga. Mereka itu nggak bisa diatur, semau-maunya sendiri aja. Walau agak sedikit emosi ya melihat oknum rombongan touring motor ini, tapi setidaknya pemandangan sepanjang jalan seperti mencoba meredakan emosi gua yang cukup tinggi melihat tingkah laku mereka. Ini gua lagi terus aja mengarah ke Sokaraja. Dominasi pemandangan masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu persawahan yang luas di kanan maupun kiri. Kayaknya di bulan-bulan Oktober itu momen buat panen raya ya. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena dari kemarin ketika lewat daerah persawahan, pasti aja sawahnya dalam kondisi menguning dan siap panen. Ini sih sotoy aja gue ya. Bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Mengarah ke Cirebon, kita pastinya akan melewati daerah Songgom. Cuman sebelum sampai Songgom, gue banyak melewati jalan-jalan pemukiman warga gitu. Ini sih kali pertama gue lewat ya, jadi gue belum familiar banget sama ini daerah. Seingat gue, ini udah mulai memasuki daerah Banyumas. Lalu sewaktu kita melewati jalanan ini, kita juga melihat satu gunung yang tertutup awan tebal. Kalau lihat di map sih, ini nama gunungnya Gunung Slamet. Cuman sayangnya kita nggak bisa lihat puncaknya karena tertutup awan tebal. Akhirnya kita memasuki daerah Songgom yang tinggal sedikit lagi akan membawa kita masuk ke Pantura. Cuman di sini gua nggak terlalu banyak mendapatkan pemandangan bagus karena belum musim hujan waktu itu. Jadi belum ijo-ijo banget. Oh ya, gua nggak ada rekam makan siang karena waktu itu gua makan di salah satu rumah makan cukup besar.
Tapi nyatanya rasanya tuh biasa aja. Mana harganya lumayan lagi. Lalu yang ngeselinnya lagi nih, toilet mereka berbayar pula. Salam deh. Masuklah ke Pantura, again. Jalanan ini terasa begitu-begitu aja sih, dan memang keuntungannya lewat sini tuh jadi lebih cepat aja, dan gak habis waktu di jalanan. Tapi mungkin one day kalau harus lewat Pantura lagi nih, gue bakal pilih angkut pakai bus nih motor, biar skip dulu si Pantura yang gitu-gitu aja. Tapi kita sempat kena macet nih di Pantura. Imbas ada perbaikan jalan yang cukup banyak menghabiskan badan jalan. Alhasil harus pintar-pintar nyalip nih di antara truk-truk besar. Perjalanan Bromo ini sebentar lagi usai. Walaupun badan lelah, tetapi pengalaman pertama kali ke Bromo jadi hal yang menarik di dalam hidup gua. Selain itu juga akhirnya gue bisa merasakan full experience bersama Duromoto X3. Kesimpulan gue mengenai produk ini, ternyata dengan memakai satu lampu saja, sudah cukup banget menerangi perjalanan malam. Apalagi lampu kuning bisa kita atur jadi lampu dekat, yang membuat fungsi lampu tambahan ketika hujan menjadi lebih maksimal. Untuk urusan kualitas, harusnya gue nggak perlu ngomong lagi kali ya, karena udah banyak banget usernya sebelum gue, dan gue pun udah pakai Duromoto Curlep hampir 1 tahun kayaknya. Pemasangannya disarankan jangan pilih bengkel yang asal-asal. Kalau kalian daerah Jakarta Timur dan sekitarnya, bisa merapat ke Ihsan Motoshop. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah-salah kata selama series ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Jadi kapan nih kalian motoran? Masa rebahan mulu?